Ya, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 11. Nah, kesuksesan itu sangat bergantung pada usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang kalian hadapi di kelas 11 akan semakin berat. Nah, oleh karena itu kalian harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar. Jadi jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan bab 1, yaitu materi bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Itu pokok bahasanya. Sekarang subpokok bahasanya yaitu makna hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu adalah hak dasar pokok yang dimiliki manusia sejak lahir. Nah, hak yang dimiliki manusia sejak lahir itu adalah apa saja? Ya, yaitu diantaranya hak hidup. Kita begitu lahir, ya, contohnya kita begitu lahir mengatakan sudah menangis, itu adalah hak hidup. Itu hak yang datangnya dari Allah. Lalu yang kedua itu adalah hak kemerdekaan. Jadi artinya kita dalam kehidupan itu mempunyai kebebasan. Di dalam contohnya kita menangis ya secara bebas. Itu adalah hak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya hak kebebasan. Lalu yang ketiga, hak memiliki sesuatu. Nah, hak memiliki sesuatu ini adalah memiliki sesuatu adalah akal pikiran. Jadi manusia hidup secara penuh dengan kemuliaan, yaitu di dalam akal. Jadi manusia itu yang paling sempurna itu hidupnya itu adalah punya akal pikiran. Kalau manusia tidak punya akal pikiran, itu nilai atau derajatnya itu lebih rendah daripada hewan. Ya. Hewan tidak punya akal, tapi masih berlaku, masih ada mempunyai hak atau derajatnya. Nah, itu adalah hak memiliki sesuatu. Nah, lalu hak itu dikembangkan jadi 6. Yaitu yang pertama adalah hak pribadi. Ini hak pribadi itu hubungannya dengan Allah. Lalu yang kedua itu adalah hak politik. Yang ketiga itu adalah hak sosial budaya. Keempat itu adalah hak mendapat pengayoman. Yang kelima itu adalah hak pengayoman, lalu hak ideologi. Nah, itu dikembangkan jadi 5 hak. Nah, untuk memahami pengertian hak asasi itu, baik kalian perhatikan fakta-fakta. Pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Itu contohnya membunuh. Itu adalah contoh-contoh kalian perhatikan dalam faktanya. Lalu yang kedua, tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Contohnya dijajah oleh negara-negara lain. Kan kita dulu dijajah oleh negara lain itu mulai oleh Jepang, oleh Belanda 350 tahun. Lalu yang kedua oleh Jepang. Nah, itu adalah artinya kita itu punya hak
kebebasan atau hak kemerdekaan. Lalu yang ketiga, tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara, ya jelas. Jadi hidup sengsara selama ditekan oleh orang lain. Jadi kita itu selamanya itu harus hidup bebas, ya tidak yang ya, contohnya menghina, ya itu tidak boleh. Jadi perasaan kita itu tidak enak lah, itu diantaranya. Lalu dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Negara RI nomor 39 tahun 99 tentang HAM, diantaranya pertama Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Nah kita karena negara kita negara ya mayoritas negara agama, ya, jadi kita harus percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang menciptakan alam semesta liang, alam semesta itu percaya bahwa alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan. Kedua, manusia dianugerahi jiwa bentuk struktur. Ya jelas dianugerahi panca indera banyak ya. Di antaranya kemampuan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah hak asasi manusia, tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun, ya jelas. Jadi tidak boleh tadi di dalam fakta kenyataan. Jadi manusia dilarang menghilangkan nyawa orang lain, nah itu tidak boleh karena ada undang-undangnya yang melindungi hak asasi manusia. Itu undang-undang nomor atau pasal berapa? Itu pasal 27 sampai dengan pasal 34. Itu adalah yang melindungi hak-hak asasi manusia. Nah itu untuk sementara waktu ya, dicukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan ilmu ini dimiliki oleh kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11